Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Saldi Wijaya, NIM 196601234. Saya dari kelompok 8. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang mengelola dan merancang saluran pemasaran terpadu, retail, grosir, dan logistik. Baik, di sini ada saluran pemasaran. Saluran pemasaran marketing channels adalah sekelompok organisasi yang saling bergantung dan terlibat dalam proses pembuatan produk atau jasa yang disediakan untuk digunakan atau dikonsumsi. Contoh pedagang grosir atau eceran, agen, broker, perusahaan transportasi, gudang, independen, bank, agen, iklan, dan lain-lain. Dan di sini juga ada arti penting saluran. Sistem saluran pemasaran marketing channel system adalah sekelompok saluran pemasaran tertentu yang digunakan oleh sebuah perusahaan. Peran saluran pemasaran antara lain menghasilkan margin penjualan, mengubah pembeli potensial menjadi pembeli yang menguntungkan, tidak hanya melayani pasar tetapi juga membentuk pasar. Arti penting saluran pemasaran mempengaruhi di sini ada 4. Keputusan penetapan harga, kemudian tenaga penjualan perusahaan dan keputusan mengenai iklan, dan kebijakan, prosedur, serta jangka waktu dalam komitmen kerjasama, dan strategi pemasaran. Kemudian strategi pemasaran dengan saluran pemasaran. Strategi dorong push strategi, menggunakan tenaga penjualan, uang, promosi dagang, atau sarana lain milik produsen untuk mendorong perantara membawa promosi, mempromosikan dan menjual produk ke pengguna akhir, dan tepat digunakan jika loyalitas merek rendah. Kemudian perkembangan saluran kerjasama perantara berdasarkan skala. Di sini ada di pasar kecil, contohnya dengan agen penjual, produsen, pedagang grosir, dan pengecer. Kemudian ada di pedesaan dengan pedagang barang umum, dan di urban dengan pedagang lini terbatas. Kemudian di lingkup negara dengan waralaba eksklusif, gerai, agen, penjualan internasional atau pasar internasional. Kemudian perkembangan saluran, contohnya yaitu dalam merevolusi penjualan kategori komputer pribadi, contohnya PC, dengan menjual produk secara langsung ke konsumen melalui telepon dan internet, bukan melalui agen dan perantara. Kemudian memahami kebutuhan pelanggan. Di sini ada 5, yaitu klasifikasi pembeli dalam pasar, kemudian pembelanja berdasarkan kebiasaan, kemudian pencari kesepakatan bernilai tinggi, dan pembelanja yang mencintai keragaman, dan pembelanja dengan ketertiban tinggi. Kemudian memahami kebutuhan pelanggan. Di sini ada 4, yaitu 3 tipe pembelanja yang dilayani pengecer. Kemudian pelanggan jasa atau kualitas, memperhatikan keragaman dan kinerja produk di toko. Dan pelanggan nilai atau harga, cermat dalam membelanjakan uang. Kemudian pelanggan dengan hubungan yang dekat, mencari toko yang sesuai dengan diri atau anggota sekelompok. Dan ada juga fungsi dan aliran saluran. Di sini fungsi saluran pemasaran antara lain yaitu dengan menggerakkan barang dari konsumen ke produsen, mengatasi kesenjangan waktu, tempat, dan kepemilikan yang memisahkan barang dan jasa dari yang membutuhkan. Selanjutnya keputusan rancangan saluran, menganalisis tingkat output jasa yang diinginkan pelanggan, kemudian menentukan tujuan dan hambatan, mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif saluran utama, dan mengevaluasi alternatif utama. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.